Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin. Kita memasuki pembelajaran 2, ya. Kita akan belajar tentang muatan bahasa Indonesia, muatan IPA, dan muatan SPDP. Pada muatan bahasa Indonesia, setelah kita membaca, diharapkan kita dapat menentukan kata kunci dari judul bacaan, kemudian isi bacaan dengan tepat. Pada pembelajaran IPA, kita akan mengenal tentang pubertas, dan SPDP kita akan kembali lagi mengenal tentang interval nada. Sebelum kita belajar atau membaca pada bacaan teks bahasa Indonesia, coba teman-teman lihat pada gambar halaman 5, ya. Pada gambar halaman 6, di situ Siti dan keluarga sebagai warga masyarakat yang baik itu selalu membuang sampah pada tempatnya. Siti dan keluarga itu sangat peduli dengan lingkungan rumahnya. Di depan rumah Siti dipasang tempat sampah yang membedakan antara sampah organik dan sampah non-organik atau sampah kering sebagai sampah organik. Nah, orang yang lewat di depan rumah Siti pun boleh membuang sampah di tempat sampah itu, karena tempat sampah itu tujuannya supaya lingkungan di sekitar rumah Siti itu kelihatan bersih. Nah, banyak perilaku yang dapat kita perbuat untuk peduli lingkungan. Yuk kita baca tentang kepedulian lingkungan di Kampung Rajawati. Nah, di sini judulnya adalah Kampung Rajawati. Dari kita melihat judul tersebut, berarti kata kuncinya adalah Kampung Rajawati itu sendiri. Nah, di Kampung Rajawati, selain peduli untuk membuat lingkungan hijau oleh tanaman, terlihat juga kesadaran warga yang cukup tinggi untuk andil terhadap pengelolaan sampah dengan bijak. Sebuah sentra pengumpulan sampah disediakan di area kampung untuk menampung aneka sampah rumah tangga. Para ibu turut andil dengan memisahkan sampah dapur seperti kulit bawang, batang sayuran, kulit buah, dan kulit telur, kemudian dikumpulkan di sentra bersama dengan sampah kebun. Campuran sampah dapur dan sampah kebun dari warga kemudian diolah menjadi kompos. Setiap warga diperbolehkan mengambil kompos untuk penyuburan tanaman. Pada paragraf kedua, apa yang dilakukan warga Kampung Rajawati terhadap sampah konsumsi? Sampah konsumsi ada yang berupa sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang terdapat di alam, seperti tumbuhan dan hewan serta berbagai hasil olahannya, sehingga dapat terurai secara alami. Sampah organik termasuk sampah yang ramah lingkungan. Di Kampung Rajawati tidak akan ditemukan gunungan sampah, sisa makanan yang menimbulkan aroma tidak sedap. Mengapa demikian? Beberapa warga memiliki lubang biopori atau lubang resapan di halaman rumah. Sampah sisa makanan tiap hari dituang ke dalam lubang biopori dan dibiarkan membusuk di sana. Ketika kelak membusuk, sampah-sampah tersebut akan menjadi penyubur tanah di sekitarnya. Kita lanjut ke paragraf 3. Ada juga sampah konsumsi berupa sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak akan dapat terurai oleh bakteri secara alami. Beberapa contoh sampah anorganik adalah sampah-sampah plastik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti botol kemasan plastik, botol kaca, besi, serta barang tak terpakai lainnya. Warga Rajawati memiliki bank sampah sebagai tempat menyetorkan sampah-sampah jenis ini. Setiap minggu, sampah yang terkumpul di sentra diambil oleh beberapa pengepul untuk dibawa ke tempat pengolahan akhir. Pengelola bank sampah mengeluarkan daftar harga beli untuk tiap kilogram sampah yang disetorkan warga. Semakin banyak warga menyetorkan sampah, tentu semakin bertambah pula saldo tabungan sampahnya. Selain mengurangi tumpukan sampah, warga pun senang karena memperoleh manfaat dan keuntungan berupa uang dari sampah yang dihasilkannya. Bahkan beberapa anak memiliki tabungan sampahnya sendiri. Mereka berlomba mengumpulkan botol dan kemasan plastik untuk menambah saldo tabungan.
Sebagian dari sampah anorganik juga dikumpulkan warga untuk diolah menjadi aneka kerajinan yang bernilai jual. Vas bunga, alas gelas, dompet, serta tas dirangkai cantik dari aneka botol plastik dan kemasan bekas. Kegiatan ini dilakukan oleh beberapa ibu di waktu luang mereka, mengisi waktu, mengurangi tumpukan sampah, dan menambah uang belanja tentunya menjadi hal positif yang bermanfaat bagi warga dan lingkungan. Nah, setelah kalian membaca, coba kalian menjawab pertanyaan di halaman 8. Apa judul bacaan di atas? Ya, judulnya adalah Kampung Rajawati. Apa kata kuncinya? Kampung Rajawati. Isi bacaan berdasarkan kata kunci, yaitu kondisi lingkungan di Kampung Rajawati. Nah, kemudian pada nomor 2, coba kita jawab pertanyaannya. Bagaimana dengan pengelolaan sampah di sekitarmu? Nah, kalian jawab masing-masing ya. Apa yang dapat kamu lakukan terhadap sampah di rumahmu? Tuliskan jawaban dalam buku tulis ya. Coba. Nah, sampah di daerahku, contohnya, sampah di daerahku dikelola dengan baik. Sampah organik diolah menjadi pupuk, sampah anorganik diolah menjadi benda kerajinan. Misalnya, tas dari bekas kemasan deterjen. Nah, itu tadi contoh sampah di daerah Kampung Rajawati. Nah, teman-teman, tadi adalah pengelolaan sampah di Kampung Rajawati. Pengelolaan sampah di Kampung Ustazah sendiri belum bagus seperti di Kampung Rajawati. Bagaimana dengan pengelolaan sampah di tempat kalian masing-masing? Namun, Ustazah sering membuang atau mengumpulkan sampah-sampah kering seperti dedaunan, itu dijadikan satu, kemudian kita kubur ya di dalam tanah supaya apa? Supaya menjadi pupuk. Pupuk itu ya bisa digunakan atau bisa kita jadikan sebagai campuran ketika kita akan menanam tanaman. Nah, teman-teman, sekarang coba kalian lihat halaman 9, yaitu lagu tentang Aku Cinta Lingkungan. Kalian bisa mendengarkan ya lagu yang telah Ustazah kirimkan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang interval nada sambil kita mendengarkan lagu tentang Aku Cinta Lingkungan ya. Interval nada, kita sudah belajar pada semester 1. Interval nada itu adalah jarak antara satu nada ke nada berikutnya. Nah, ini contoh gambar ya. Gambar nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, kita bisa melihat jarak. Di sini kita lihat ya, jarak do ke re itu 1. Jarak re ke mi itu 1. Berarti jarak do ke mi itu adalah 2, yaitu do ke re 1, re ke mi 1. Kemudian jarak do ke fa. Berapa ya jarak do ke fa? Berarti kita hitung dari mi ke fa itu setengah, berarti jaraknya 2,5. Nah, kalau jarak, coba ya kalian jawab. Kalau jarak dari mi ke so, mi so ya. Mi ke fa itu jaraknya setengah, fa ke so itu 1, berarti mi ke so itu jaraknya adalah 1,5. Jarak mana saja yang merupakan interval nada, mana saja yang merupakan jarak, memiliki jarak 1,5 ya? Coba sebutkan satu-satu ya. Dari re ke fa, kemudian dari mi ke so, atau dari la ke do ya. La ke do itu jaraknya 1,5. Yang jaraknya 2, berarti yang melewati 1 dan 1, berarti do ke mi. Kemudian fa, kemana fa? Jaraknya 2, fa ke so 1, berarti fa ke la.
kemudian so ke si. Nah, teman-teman, supaya teman-teman itu bisa hafalkan saja do re mi fa sol la si do itu urutannya 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Satunya 2 kali setengah, satunya 3 kali setengah. Setelah itu kalian bisa memperkirakan jarak antar nada satu dengan nada berikutnya, tergantung yang ditanyakan. Nah, teman-teman, di lagu Aku Cinta Lingkungan ini terdapat beberapa interval nada. Ya. Kita dengarkan supaya lebih jelas ya. Suaranya Ustazah perbesar. Nah, pada baris pertama itu banyak nada yang berjarak 1. Aku cinta lingkunganku. Baru ketika lingkunganku itu jaraknya sudah berubah. Nah, berapa ya jaraknya? Kalian bisa melihat sol mi fa sol la si do nya ya. Dari jaraknya itu dari apa? Oh, dari si. Kemana? Ke do misalnya. Berarti dari si ke do jaraknya adalah setengah. Begitu ya teman-teman, untuk menganalisis interval nada pada lagu Aku Cinta Lingkungan. Ketika kalian menyanyikan lagu nanti, kalian harus sesuai dengan interval nadanya. Ya, berarti kalian harus mencermati interval nadanya. Nah, demikian materi tentang interval nada. Ketika kalian menyanyikan lagu Aku Cinta Lingkunganku itu, sebenarnya apa sih isi kandungan lagu tersebut? Nah, lagu tersebut tentunya bercerita tentang bagaimana si penyanyi itu mencintai lingkungan, dan juga si penyanyi juga mencintai lingkungan karena keluarga si penyanyi juga mencintai lingkungan. Bersama-sama dengan keluarga itu menjaga lingkungan. Nah, diharapkan setelah menyanyikan lagu ini teman-teman juga menambah rasa cinta terhadap lingkungan di rumah teman-teman sendiri, atau lingkungan di sekitar teman-teman berada di sekolah, ataupun di halaman rumah, atau di jalan-jalan ya. Ketika ada sampah, segera secara sadar itu mengambil sampah tersebut dan membuangnya ke tempat sampah. Peduli lingkungan bersama keluarga, misalnya bekerja bersama-sama, membersihkan rumah sambil bernyanyi, merupakan kegiatan yang menyenangkan. Coba kalian lakukan di rumah kalian masing-masing. Nah, peduli lingkungan itu merupakan kewajiban kita ya. Salah satu kewajiban kita, kewajiban berarti harus kita laksanakan. Dari anak-anak, para remaja, dan orang tua hendaknya peduli dengan lingkungan. Nah, teman-teman, kemarin pas pembelajaran 1, pada saat pembelajaran 1, Ustazah sekilas memberikan istilah pubertas ya. Pubertas itu apa? Nah, coba teman-teman lihat gambar ini. Gambar anak-anak, kemudian yang di sebelah kanan adalah gambar dewasa. Nah, ketika masa anak-anak itu belum mengalami pubertas ya, ketika beranjak usia sekitar 8, 9 itu menjelang prapubertas ya. Nah, sebenarnya pubertas itu apa sih? Pubersitas? Ya, kita akan belajar ya. Pubertas. Ini adalah gambar anak-anak yang menuju pubertas. Nah, kalian harus memperhatikan materi ini ya. Pengertian pubertas.
Istilah pubertas atau puberti berasal dari bahasa Latin, artinya usia kedewasaan. Berarti yang sudah mengalami pubertas itu usianya sudah menuju usia dewasa. Pubertas merupakan suatu masa di mana individu telah mencapai kedewasaan secara biologis, yaitu ditandai dengan berfungsinya organ reproduksi. Maksudnya apa ya Ustazah? Contohnya saja perempuan itu kalau sudah mengalami pubertas artinya dia juga ditandai dengan mengalami menstruasi. Kenapa perempuan ada yang belum mengalami menstruasi dan ada yang sudah mengalami menstruasi? Ketika sudah mengalami menstruasi artinya organ reproduksi pada perempuan itu sudah berfungsi semuanya. Kalau belum berarti kalau belum mengalami menstruasi berarti belum berfungsi sepenuhnya. Nah, pubertas merupakan tanda secara biologis bahwa individu telah memasuki usia remaja. Usia remaja ini makanya banyak sekali perubahan-perubahan yang dialami. Nah, perubahan-perubahan ini harus sering dikonsultasikan dengan orang tua kita masing-masing. Jadi kenapa ya setelah remaja saya sering murung, saya kurang percaya diri? Itu adalah efek dari pubertas. Nah, teman-teman harus sering-sering berkonsultasi, tidak boleh berdiam diri ya. Kemudian pubertas merupakan suatu masa di mana individu mengalami perubahan dari aseksual menjadi seksual. Artinya apa? Ketika sudah mengalami pubertas, artinya teman-teman sudah bisa menikah. Sudah bisa menikah maksudnya bagaimana? Usianya sudah bisa untuk mendapatkan keturunan ya. Maka dari itu di Indonesia itu ada undang-undang yang mengatur tentang itu ya. Nah, kalau mengalami pubertas itu harus mendapatkan informasi sebanyak mungkin supaya apa? Supaya ketika mengalami pubertas tidak ada kegiatan-kegiatan yang membawa efek buruk. Nah, kemudian di sini dijelaskan ciri-ciri masa pubertas. Apa itu ciri-ciri masa pubertas? Masa pubertas itu merupakan periode tumpang tindih. Artinya apa Ustazah? Karena masa pubertas itu masa peralihan anak-anak menjadi remaja. Nah, masa pubertas merupakan periode yang singkat. Benar, periodenya sangat singkat. Jadi setelah usia remaja kemudian menjadi dewasa. Masa pubertas merupakan masa terjadinya pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Banyak terjadinya perubahan-perubahan secara fisik maupun secara mental. Nah, masa pubertas merupakan masa negatif. Kenapa disebut masa negatif? Karena di sini seorang individu itu mengalami perubahan yang sangat pesat ya. Bisa mungkin ada yang mengalami kok tiba-tiba saya berdarah ya, atau laki-laki kok tiba-tiba suaranya berbeda. Nah, kadang itu menimbulkan efek negatif. Efek negatifnya apa? Efek negatifnya bisa kurang percaya diri. Saya tidak percaya diri, suara saya sudah berubah, teman-teman jadi tahu. Nah, itu tidak perlu merasa kurang percaya diri, karena itu adalah hal yang normal, hal yang wajar. Nah, masa pubertas merupakan masa krisis identitas. Nah, di sini makanya teman-teman harus apa? Harus bersyukur ya, bukan justru malah menjadi tidak percaya diri. Kenapa bersyukur? Karena Allah telah memberikan kesempurnaan
penciptaannya kepada kita ya, sehingga kita mengalami masa pubertas. Berarti organ-organ reproduksi kita berfungsi dengan normal. Mungkin ada yang belum mengalami pubertas, itu juga tidak masalah, jangan berkecil hati ya. Yang sudah mengalami juga harus waspada ya, harus memulai ya mengisi kegiatan-kegiatan dan aktivitasnya dengan hal-hal yang positif supaya energi yang tercipta pada diri kita juga dampaknya menimbulkan dampak yang positif. Nah, kemudian perubahan-perubahan fisik yang ada pada masa pubertas apa saja sih? Nah, di sini perubahan dalam ukuran tubuh, pertambahan tinggi badan, pertambahan berat badan. Yang masih kecil itu jangan berkecil hati, kok tinggi badan saya nggak tumbuh-tumbuh ya. Biasanya pada saat masa pubertas itu tingginya itu bisa langsung signifikan ya, ataupun pertambahan berat badan, kok badan saya sekarang cepat gemuk atau sulit untuk itu karena adanya perubahan hormon-hormon yang ada di dalam tubuh ya. Perubahan proporsi tubuh, proporsi pubertas berubah mendekati proporsi tubuh orang dewasa. Nah, perubahan pada saat remaja ini kan signifikan. Kalian manfaatkan, makan makanan yang bergizi dan seimbang supaya pertumbuhannya maksimal. Karena ketika sudah menjadi orang dewasa itu sudah tidak tumbuh tinggi lagi ya. Maksimalnya mungkin sampai 160 seperti Ustazah ya. Maksimal tingginya sudah 165, tidak bisa tinggi lagi. Tapi kalau usia kalian itu masih bisa tinggi. Bahkan di usia kalian ini pertumbuhan tingginya cepat karena dari itu makan makanan yang bergizi. Kemudian ada juga perkembangan ciri-ciri seks primer. Perkembangan itu apa? Perkembangan itu bukan menjadi tambah tinggi atau tambah besar, melainkan fungsinya yang berubah menjadi menyempurnakan fungsi organ. Ciri-ciri seks primer adalah organ tubuh yang berhubungan dengan sistem reproduksi. Berarti yang berhubungan dengan sistem reproduksi ini fungsinya menjadi lebih sempurna. Ditandai dengan apa? Yaitu matangnya organ reproduksi. Pada perempuan itu ditandai dengan menstruasi, dan pada laki-laki ditandai dengan wet dream. Wet dream apa? Mimpi basah. Nanti kalian tanyakan pada orang tua kalian masing-masing ya. Apakah laki-laki mengalami menstruasi? Tidak ya. Yang mengalami menstruasi adalah perempuan. Kemudian kita lanjutkan. Perkembangan ciri-ciri seks sekunder. Tadi sudah seks primer yang berhubungan dengan organ reproduksi. Nah, kalau seks sekunder itu ciri-ciri fisik yang membedakan jenis kelamin. Contohnya, kalau laki-laki itu ada jakun ya, kemudian tumbuh kumis atau tumbuh jenggot, tubuh berotot dan sebagainya. Nah, kalau perempuan itu bertambah besar payudara dan pinggul ya. Itu untuk apa? Untuk ketika menyusui ya, menjadi ibu nanti kalau sudah besar. Nah, ini ada ciri-ciri perubahan pubertas pada anak laki-laki. Ya, pada anak laki-laki yang muslim itu tidak perlu kurang percaya diri atau aduh saya kok berjerawat atau ada rambut di wajah, suara berubah, dadanya menjadi bidang ya. Kemudian dadanya terbentuk, emosional, pertumbuhan alat kelamin pada laki-laki berubah. Nah, itu tidak perlu merasa kurang percaya diri ya. Kalian sering-seringlah berkonsultasi dengan orang tua kalian masing-masing ketika mengalami perubahan-perubahan yang membuat kalian merasa kurang percaya diri ya. Itu justru harus kalian syukuri, berarti kalian telah mengalami masa pubertas. Pesan Ustazah ya, isilah kegiatan-kegiatan yang bermanfaat karena itu akan membawa dampak yang positif untuk diri kalian sendiri. Nah, kemudian pubertas pada perempuan.
Pubertas pada perempuan biasanya emosinya yang menjadi labil. Kenapa ya? Karena itu berhubungan dengan hormon-hormon ya, apalagi ketika menstruasi ya. Kemudian tadi sudah dijelaskan ya. Nah, ini adalah gambarnya. Tidak perlu kalian merasa malu ya. Tetapi apa? Pada perempuan itu harus menjaga diri ya, disesuaikan dengan syariat Islam. Kalau syariat Islam kita perempuan apa? Harus berjilbab, utamanya yang perempuan yang sudah mengalami menstruasi jangan sampai rambut sehelai pun terlihat oleh yang bukan mahram kita ya. Kemudian apa? Memakai pakaian yang longgar, jangan yang ketat. Diusahakan kalau terbiasa memakai celana, pakailah rok ya. Atau bagus lagi kalau memakai gamis. Supaya apa? Supaya itu menjaga aurat kita ya, dan kita terhindar dari setan ya, dari fitnahnya setan. Nah, kemudian kalau masalah kulit bagaimana Ustazah? Kita rawat dengan baik ya. Kita sebagai perempuan yang sedang mengalami pubertas itu harus rajin-rajin merawat kulit. Supaya apa? Supaya kulit kita tetap sehat ya. Nah, demikian materi pubertas. Nah, akibat perubahan fisik pada pubertas ini, perubahan fisik yang pesat pada masa pubertas ini berakibat pada perilaku sering munculnya sikap dan perilaku negatif. Maka dari itu masa pubertas disebut masa negatif. Contohnya apa? Malas, cepat bosan, mudah gelisah, cepat tersinggung, rasa percaya diri kurang. Nah, untuk menyikapi hal-hal tersebut kita harus mengupayakan kegiatan dan aktivitas kita ke hal-hal yang positif supaya perilaku-perilaku negatif tersebut itu menjadi tidak ada atau hilang ya. Jadi kalian jangan bermalas-malasan. Kalau bermalas-malasan harus kalian motivasi sendiri, harus kalian sering gunakan aktivitas-aktivitas yang positif ya. Begitu. Demikian ya materi dari Ustazah pada pembelajaran hari ini. Nah, teman-teman, selanjutnya teman-teman selesaikan di pembelajaran 2 ini ya. Di pembelajaran 2 ini tidak ada tugas, tapi teman-teman coba nyanyikan terus atau dengarkan lagu Aku Cinta Lingkungan karena nanti akan ada penilaian. Jadi kalian hafalkan dulu lagu tersebut, nanti kalian bisa ketika ada penilaian kalian tinggal tinggal membuat atau membuat video ketika kalau masih daring ya. Demikian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.